Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kajian kitab hadis, yaitu hadis Arba'in yang ditulis oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibnu Sharaf An-Nawawi, yang lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi, seorang ulama besar dalam kalangan mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Pada kesempatan malam kini kita mengkaji atau membahas hadis yang kasabalik. Temanya memilih yang diyakini dan meninggalkan yang dikeragui. Imam An-Nawawi pada hadis yang kesebalehko menukilkan sebuah hadis yang berbunyi, An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasan sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan beliau, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, saya telah menghafal salah satu sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, tinggalkan apa yang meragukanmu dan kerjakan apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengkaji tentang makna dari sabda Rasulullah yang lumayan singkat kok, sejenak kita mengenal periwayat dari hadis itu dari Nabi, yaitu cucu beliau sendiri, salah satu putra dari anak kesayangan beliau, yaitu Fatimah, yang menikah dengan sepupu beliau Ali bin Abi Talib, yang mana cucu beliau itu bernama Al-Hasan. Disifati risiko Bapak Ibu, Hasan itu oleh Imam Nawawi disifati sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatih, ya. Cucu sibti itu cucu. Raihanah itu artinya kesayangan. Berarti cucu kesayangan. Cucu kesayangan. Nah, jadi kalau ada nama orang Raihan Bapak Ibu, atau Raihana untuk Perusi, itu artinya apa? Kesayangan. Itu makna awalnya raihan atau raihanah itu adalah sesuatu yang beraroma harum, yang aromanya harum, yang wangi. Jadi ada bunga-bunga tertentu, tumbuhan-tumbuhan tertentu yang beraroma wangi diistilahkan dengan raihan atau raihanah. Raihan untuk laki-laki, raihanah untuk perempuan, cucu kesayangan Rasulullah. Nah, dalam berbagai riwayat, ya, diceritakan oleh para ulama hadis dalam kitab-kitab hadis,
bagaimana bentuk sayang Nabi kepada cucu beliau dan Surangga. Walaupun ke cucu lain tentu beliau sayang. Nah, salah satunya Bapak Ibu, suatu kali pernah Nabi duduk, beliau pangku cucu beliau beliau padua, kemudian beliau cium. Nah, kemudian di samping beliau ada salah seorang sahabat. Kecik sahabat ko, ya Rasulullah, ambo punya 10 orang anak di rumah, tapi tidak pernah ambo cium itu. 10 orang anak, tidak pernah dicium. Cium ko kan, mohon maaf Bapak Ibu, kan bahasa ungkapan sayang kanak. Memalu anak tanda sayang kanak, mencium anak tanda sayang kanak, dakik jo anak tanda sayang kanak. Nah, sahabat dan Surangga 10 orang punya anak, tapi tidak satu pun pernah dipalu, tidak pernah dicium, tidak pernah didekap. Jadi prinsipnya mungkin Bapak Ibu, nyo mendidik anak itu dengan karih. Kalau prinsipnya, kalau ingin anak patuh jawab, buatnya takwid je gitu. Ada tak orang prinsip begitu Bapak Ibu? Lain kan? Prinsipnya kalau ingin patuh orang kawak, buat orang tu takwid je. Jo anak pun begitu, kalau ingin patuh anak jawab, buatnya takwid jawab. Nah, itu mungkin prinsip sahabat dan Surangga. Nabi pandangilah sahabat beliau tadi sambil mengatakan, man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak pandai, siapa yang tidak mengasihi, siapa yang tidak punya kasih sayang kepada orang lain, lalu bagaimana dia akan dikasihi dan disayangi? Jadi ada hukum timbal balik sebenarnya antara kita jo anak awak kok. Artinya apa? Ketika si anak di masa keteknya, di masa kanak-kanaknya atau di masa remajanya merasakan limpahan kasih sayang dari orang gaibnya, biasanya nanti ketika nyalah dewasa dan orang tuanya dalam keadaan lah lanjut usia, limpahan kasih sayang akan diberikan pula ke anak. Tapi sebaliknya, jangan terlalu berharap kita sebagai orang gaib berharap nanti anak kasayang kawak. Kalau di masa ketek atau remaja, di saatnya butuh kasih sayang itu kita tidak berikan. Nah, jadi itu salah satu contoh kisah Nabi bersama cucu beliau. Nah, kemudian dalam riwayat lain, beliau pernah memuji cucu beliau yang Hasan Bapak Ibu. Kata beliau, cucu amboko kelak akan menjadi pemimpin. Akan menjadi pemimpin yang akan mendamaikan dua kalangan, dua golongan umat Islam. Jadi pemimpin, menjadi pendamai antara golongan Islam yang sedang bertikai saat itu. Dan itu memang terjadi yang dikecikkan Nabi. Setelah Nabi wafat, ada hampir khalifah yang menggantikan beliau, yang melanjutkan pemerintah Islam. Kita kenal apa Bapak Ibu? Khalifah Rashidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Khalifah Abu Bakar, pemerintahan beliau berjalan aman. Ya, walaupun ada pemberontakan, walaupun ada nabi palsu, tapi cenderung aman. Beliau pun meninggal dalam keadaan baik. Khalifah Umar bin Khattab memerintah dalam cukup lama, begitu luar biasa kepemimpinan beliau. Tapi beliau wafat dibunuh oleh Abu Lu'lu'. Kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau memerintah cukup lama, memajukan negara Islam saat itu, tapi qadarullah beliau pun meninggal dibunuh. Dan sampai
Khalifah Ali bin Abi Talib, menantu sekaligus sepupu Rasulullah, memerintah. Beliau pun wafat, dibunuh oleh orang Khawarij namanya Abdurrahman bin Muljam. Nah, selepas Ali bin Abi Talib ke Bapak Ibu, atau di saat pemerintahan Ali bin Abi Talib, banyak terjadi di situ gejolak-gejolak. Terjadilah di situ namanya Perang Jamal. Terjadilah di situ namanya berbagai perang. Salah satu yang terkenal itu adalah bagaimana terjadi perbedaan antara sahabat yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan dengan namanya Khalifah Ali bin Abi Talib. Nah, disitulah terjadi namanya Perang Siffin nanti. Nah, ketika wafat Ali bin Abi Talib, terbentuklah dua kelompok besar. Ada kelompok yang mendukung untuk menjadi khalifah kuat adalah anak beliau Hasan bin Ali. Kemudian yang kedua, kelompok yang lebih cenderung mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, disitulah peran dan kebesaran hati dari Hasan bin Ali itu Bapak Ibu. Beliau bukan orang yang serakah dalam mengambil jabatan. Demi terjaganya perdamaian antara kaum muslimin, jangan sampai nan dua kelompok yang masing-masing punya pengikut yang besar terjadi perang. Akhirnya apa? Beliau lebih memilih menyerahkan pemerintahan kepada sahabat yang mulia Muawiyah bin Abu Sufyan. Itulah kecil Nabi, cucu Amboko kelak akan menjadi pemimpin yang menunjuk akan mendamaikan dua kelompok umat Islam yang sedang bertikai. Itulah cucu Nabi yang bernama Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Nah, Bapak dan Ibu, kecil dari Hasan bin Ali bin Abi Talib cucu Nabi ko, hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya telah menghafal salah satu kalam, salah satu sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan betapa berkesannya cucu dengan kakeknya. Tak kanarnya Bapak Ibu kecek-kecek dulu dari niatnya dari kakeknya. Makanya awak sebagai orang tua Bapak Ibu, acok-acok magiah nasihat anak. Bisa jadi nanti ketika nyolah dewasa, di saat nyo butuh kepada bimbingan-bimbingan, taingik dinyo cie atau dua nasihat dari Bapak Ibu, dan itu yang nyo jadikan pegangan hidup ini. Nah, para banyak awak caliak misalnya wawancara orang sukses-sukses tu Bapak Ibu. Nah, orang sukses yang lai tahu diri, lai tahu terima kasih. Keceknya, misalnya dalam berbagai wawancara kita dengar, misalnya ambo bisa modeko kerana nasihat ayah ambo mereka dulu. Ambo bisa menjadi orang yang medeko kini kerana ibu ambo mengatakan mereka dulu. Jadi ada kata-kata pasan-pasan dari ayah dan ibunya yang berkesan, yang menjadikan pedoman dalam hidup. Nah, kini bapa-bapa dan ibu-ibu, kira-kira dari kata-kata awakku ada tak yang akan berkesan di hati anak awak? Tentu kesanan elok, bukan kesanan buruk. Walaupun nasihat pendek saja. Nah, Hasan bin Abi Talib ko, dari sekian banyak hadis-hadis yang mungkin beliau dengar, salah satu yang paling berkesan mungkin bagi beliau, sabda Nabi nan singkek ko. Singkek, tapi kecil ulama kalau dikaji dalam maknanya Bapak Ibu-Ibu. Ikolah yang disebut dengan dalam ilmu hadis itu jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kalimat-kalimat singkat tetapi maknanya mendalam. Bunyinya da' ma yuribuka
ila ma la yuribuk. Nah, rasanya Bapak Ibu lah hafalan suara. Apa bunyinya? Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Ulang sekali lagi Bapak Ibu. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Mudah ngafalnya. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu kepada hal yang tidak membuatmu ragu. Tinggalkan yang membuatmu ragu, kerjakan yang membuatmu tidak ragu. Kalimatnya pendek, singkat, tapi jawami'ul kalim, maknanya mendalam. Faedah yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang pertama yaitu dari hadis kita disuruh berhati-hati bahkan meninggalkan perkara yang syubhat. Nah, kalau awak balik ke belakang, ada di situ hadis yang ke-6. Bisa dicari Bapak Ibu, di lingkup-lingkup buku ketik awak tu, cari hadis yang ke-6. Karenanya berkaitan. Kata Nabi, innal halala bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Perkara yang halal itu jaleh, perkara yang haram itu jaleh. Maksudnya yang halal diterangkan oleh Allah, oleh Rasulullah dalam Quran Sunnah. Yang haram pun begitu, ada diterangkan dalam Al-Quran dalam Sunnah. Wa bainahuma, di antara perkarunan haram itu dan yang halal itu ada namanya di tengah-tengah umurun mushtabihat, perkara yang syubhat, yang abu-abu, indak putih, indak hitam, indak halun jale halalnya, ada pasti haramnya di antara di tengah-tengah itu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak orang yang tidak mengetahuinya, atau banyak orang yang tidak mau tahu dengan itu. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatan dirinya dan seterusnya. Bapak dan Ibu, kalimat ko bisa kita pahami dengan berbagai contoh-contoh yang akan kamu sampai. Pertama, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pemimpin luar biasa, sangat hati-hati, warak sekali. Jangankan perkara haram, perkara syubhat beliau sangat hati-hati. Jadi suatu kali ada kiriman minyak datang dari luar untuk penduduk Madinah. Dimasukkan ke dalam tong-tong kayu itu. Nah, kemudian minyak tadi lah dibagikan ke penduduk Madinah. Kalau minyak ke Bapak Ibu, walaupun lah habis awak ambil, kan adanya yang malakik-lakik tu ya. Malakik-lakik di botolnya atau di plastik, kan ada. Nah, kemudian ada salah seorang putra dari Umar bin Khattab nyo ambil minyak yang masih malakik-lakik segetik tu Bapak Ibu, nyo lapkan kabuan. Karena tu minyak zaitun, misalnya untuk minyak rambut. Kalau menurut awak biasa tak tu? Kan biasa saja. Nyolah barang-barang sisa, tak kado orang mungkin kau makai itu dan diambil oleh anak Khalifah Umar tadi. Dilap-lapnya tangannya, kemudian diusap-usapnya ke kepalanya, sehingga tak minyailah rambut tadi. Mancalia itu Umar indak rela, beliau bawa anak beliau pulang, beliau cukur rambut anak. Karena kau ragu beliau, kau boleh aku atau tidak diambil aku, itu syubhat tadi Bapak Ibu. Makanya Nabi di hadis ke-6 tadi mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak orang yang tidak tahu
atau banyak orang yang yang tak mahu tahu, yang menganggap tu biasa-biasa saja. Tapi orang yang tingkat kewaraan, kehati-hatiannya luar biasa, dia akan menjaga diri. Jangankan yang haram, yang syubhat saja dia akan hindari. Itu Khalifah Umar. Terus saya contoh lain. Contoh masih khalifah kaum muslimin juga, nama beliau Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Masih keturunan Umar bin Khattab juga. Mungkin kau kisahnya lacak awak dengar ke bapa ibu ya. Mungkinlah popular di telinga kita. Jadi suatu kali Umar bin Abdul Aziz sedang berada di kantor beliau. Karena khalifah tentu punya ruang tersendiri. Hidup lampu pelita tu yang menerangi ruang beliau. Nah, kemudian tiba-tiba dia mengetuk pintu beliau. Ternyata tahanan beliau atau saya lupa apa, pengen bicara. Kemudian ditanya oleh Umar, kau urusan negara kau atau urusan pribadi? Urusan negara kau atau urusan pribadi? Maka kecil orang tadi, kau urusan pribadi. Maka beliau matikan lampu pelita tadi Bapak Ibu. Karena beliau tidak ingin mencampurkan antara urusan pribadi dipakai fasilitas negara yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Itu warak Bapak Ibu. Cuba bandingkan gini Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Sebahagian orang yang difasilitasi dengan misalnya kendaraan dari negara yang biasanya platnya warna merah. Apakah itu motor kah, auto kah dan lain sebagainya. Bara banyak orang yang lah campur aduk saja. Yang untuk urusan kantor hanya pakai itu, untuk urusan pribadinya pakai itu. Bahkan pernah viral di Bukit Tinggi Bapak Ibu, hari raya banyak di Bukit Tinggi yang terparkir auto-auto plat merah. Kalau hari raya boleh mungkin orang sedang pergi ke kantor waktu itu, dan platnya pun taklah plat dalam Bukit Tinggi dah, rata-rata plat dari luar, tapi warna platnya warna plat merah. Kira-kira tu auto tadi dipakai untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan umum? Nah, yang pribadi campur aduk saja. Nah, itu namanya perkara syubhat yang kecil Nabi tadi, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Atau dalam bahasa lain, yang banyak manusia yang tidak terlalu peduli dengan hal itu. Alai Bapak Ibu, terompa ya, kadang jadi kebiasaan bagi sebagian orang. Misalnya di sebuah masjid lah ya. Masjid tu ada pintunya sebelah siku, ada pintunya sebelah kemari. Nyo masuk sebelah sinan. Kiranya dalam masjid tu nyo sasak buang air. Nan WC lebih ada ke jo pintu nan sebelah nan lain yang bukan tempatnya masuk tadi yang tempat terompanya. Maka keluarlah nyo dari pintu nan lain. Kalau nyo ke WC mestinya pakai sendal. Sendal saya dipakai sendal orang. Lah minta izinkah ke orang yang punya? Banyak orang yang menganggap itu biasa-biasa. Nah, orang yang tinggi tingkat kehati-hatiannya dalam hal yang mode itu pun akan hati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, Imam Abu Hanifah. Kalau tak salah kau cerita dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah suatu kali beliau berjalan bersama murid beliau. Kemudian turun hujan.
Nah, nan murid beliau ko bataduah lah dia tok di bawah naungan atok sebuah rumah, tapi beliau tak mau bataduah sinan. Beliau lebih memilih untuk berhujan-hujan. Heranlah muridnya, wahai imam, kau lagi tepek bataduah ko apa kau engkau berhujan-hujan zan. Kecil Imam Abu Hanifah, orang apa namanya, ambo sedang mempiutangi orang yang punya rumah. Artinya Imam Abu Hanifah dalam proses meminjamkan uang ke orang yang punya rumah. Dan sampai muridnya bataduah di atas rumah itu. Dan nambo ndak amuah mengambil manfaat dari seseorang yang sedang ambo piutangi, khawatir nanti itu dianggap sebagai mengambil keuntungan. Kalau awak dalam proses meminjamkan orang Bapak Ibu, betul-betul pinjaman murni, boleh tak mengambil keuntungan? Kan tak boleh dah. Wak pinjaman 100,000, berarti nan balik nanti berapa? Ya 100,000. Dah boleh 101,000 dah. Riba namanya. Nah, saking hati-hatinya Imam Abu Hanifah dalam perkara balinduang dia ke rumah orang yang piutangi saja beliau tak mau. Mungkin dia jauh mana level awak beliau. Kalau dia awak kan biasa saja Bapak Ibu ya. Biasa saja. Biasa saja. Alun ke permasalahan musad di orang pun tak ada masalahnya tu dah. Tapi itu kehati-hatian. Nah, kalaulah mampu orang dalam tahap sampai mod itu Bapak Ibu, berartilah luar biasa tingkat keimanan itu. Itu namanya menjaga diri dari perkara yang syubhat. Yang alun jaleh ko halal ko yang haram. Orang yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, kata Nabi, berarti menjaga agamanya dan kehormatan dirinya. Kemudian faedah nan selanjutnya adalah ada kaedah dalam ilmu fikih bunyinya al-yaqinu la yuzalu bisyak. Al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang meyakinkan tidak bisa dihilangkan oleh yang meragukan. Kau banyak nanti dalam ibadah kita Bapak Ibu. Contoh, kok ragu awak, tadi rasanya awak lah berwuduk, tapi ragu wuduk kau batal atau tidak, mana kita pilih Bapak Ibu? Menganggap wuduk kau tidak batal atau menganggap wuduk kau lah batal? Tidak batal. Ambil nan asalnya, mana lah yakin awak? Tadi kalau berwuduk, nan tunya yakin awak Bapak Ibu, nan ragu awak kini, kau batal kau atau tidak? Ketika terjadi hal seperti itu, maka yang diambil yang yakin. Berarti kita dalam kondisi masih suci, kecuali batua-batua ada bukti bahawa wuduk kita lah batal. Ada hadis Nabi mengatakan, ketika seseorang merasakan paruitnya berbunyi-bunyi dalam salatnya, maka taruh salat, jangan diputih sampai nyo yakin ada keluar angin yang nyo dengar bunyinya atau yang nyo cium aroma. Nah, jadi kok terasa awak nanti Bapak Ibu dalam salat awak terasa model-model buang angin, tetapi ragu kok buang angin atau tidak kah? Buktinya bunyinya tak ada, baunya tak ada. Berarti saat itu kita masih dalam keadaan suci. Nah, kan awak dulu yakinnya suci, yang ragunya batal atau tidak. Tapi kalau awak balik, ambo tadi alun bau dua leh. Rasanya tadi alun bau dua leh, tapi setelah itulah bau dua tu alun kan Berarti nan kita ambil kita dalam posisi alun bau dua, maka beruduk lah siapa. Contoh lain, kita solat zuhur,
Kalau awak solat di rumah, kau tak solat jamaah. Di tengah-tengah rakaat ragu kita, kau rakaat ketiga, kau atau rakaat keempat, mana kita ambil Bapak Ibu? Mana kita ambil? Mana nak pegang? Nan tiga kau atau nan empat? Nan tiga. Jadi kau ragu kita dalam bilangan solat, maka ambillah bilangan terkecilnya. Kalau solat maghrib ragu, kau lah rakaat ketiga atau masih kedua, ambil rakaat kedua. Kalau dalam salat nan empat, misalnya kau rakaat ketiga atau keempat, ambil nan tiga. Pokoknya kalau ragu dalam masalah rakaat, maka ambillah nan ka bilangan yang terkecil. Nah, dalam posisi itu, sebelum kita salam dalam solat tadi, dianjurkan kita sujud sahwi. Di situ posisi sujud sahwi nanti Bapak Ibu. Ketika kita dalam keadaan ragu, apakah ikut tiga ko atau ampe atau cik ko atau dua dan seterusnya dalam ibadah solat awak, maka ambillah bilangan terkecil dan nanti sebelum salam lakukanlah sujud sahwi sebanyak 2 kali. Nah, banyak nanti contoh-contoh yang bisa kita ambil yang berkaitan dengan masalah ibadah. Yang penting al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Makanya dalam perkara-perkara muamalah, supaya tidak terjadi persengketaan-persengketaan, kalau bisa Bapak Ibu pakuilah bukti-bukti yang ada. Contoh, dalam masalah hutang piutang, supaya tidak terjadi nanti pertengkaran misalnya. Maksudnya pertengkaran, misalnya awak dan meminjamkan, mengatakan ambo meminjamkan dulu 2 juta, tapi disanggah oleh orang yang meminjam. Oh tidak, apa dulu meminjamkan kambo 1,5 juta. Kalau tidak ada bukti nan kue, terjadi pertengkaran. Nah, makanya ayat paling panjang dalam Al-Quran itu Bapak Ibu, Al-Baqarah 262, dari baris pertama sampai baris yang terakhir 1 halaman penuh itu berbicara tentang masalah hutang piutang. Salah satu yang mesti diperhatikan, kalau bisa hutang piutang dituliskan ada pula saksinya dalam proses hutang piutang. Termasuk dalam batih-batih tanah. Bara banyak orang yang bertingkara, rusak hubungan antara orang sebelah rumah, atau kalau orang bersawah rusak hubungan antara nan punya sawah nan siko dengan siko. Dek gara-gara batih antara sawah itu indak jaleh. Batih antara tanah nan punya rumah iko dengan niko ndak jaleh batih tanah. Makanya selagi awak nan masih hidup ke Bapak Ibu, nan punya aset tanah misalnya, selagi awak nan masih hidup ku nan tahu batih-batih tanah, capek ditangani itu. Jangan sampai nanti dia awak balai-lalai meninggal, awak nanti menjadi sumber pertengkaran antara anak-anak kita dengan orang lain. Nah, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali pembahasan kita yang berkaitan dengan masalah memilih yang diyakini dan meninggalkan yang dikeragui, dengan sabda Nabi yang berbunyi, da' ma yuribuka ila ma la yuribu. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.